Kalau kita ngomong-ngomong karya ya, karya itu kan sesuatu yang kita buat berdasarkan kreativitas atau ide-ide yang berasal dari diri kita sendiri, dari teman-teman atau dari lingkungan. Itu nanti kita florkan menjadi sesuatu. Misal kalau penulis ya menjadi karya tulis, bisa jadi puisi atau novel atau karya ilmiah. Kalau musisi ya bisa menjadi lagu atau menjadi album mungkin. Konten kreator mungkin bisa buat video atau poster-poster. Pokoknya karya itu sesuatu yang berasal dari diri kita sendiri, dan karya itu sesuatu yang harus kita apresiasi sebagai hal yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Yang ingin saya bahas di sini adalah karya itu sesuai dengan zaman. Jadi kita tidak tahu karya kita itu hari ini mungkin dianggap sampah ya, dianggap gak guna, dianggap jelek dan seterusnya. Tapi ya itu tadi, kita gak pernah tahu kapan karya kita itu akan dikenal orang, akan bersinar, akan menjadi sesuatu yang tren mungkin, karena apa yang diajarkan oleh Pak D atau Didi Kempot kepada kita, yang merupakan kelahiran Surakarta tanggal 31 Desember 1966, itu mengajarkan kepada kita sebuah karya, sebuah manifestasi sesuatu yang berasal dari sesuatu yang telaten, sesuatu yang ditekuni secara terus-menerus berdasarkan passion atau pilihan hidup. Jadi Didi Kempot itu mengajarkan bagaimana kita itu konsisten terhadap sesuatu yang kita senangi. Karena Didi Kempot sendiri berasal dari keluarga yang memiliki background budaya ya, budayawan. Keluarganya itu mencintai aliran-aliran musik tradisional seperti keroncong ya, gamelan dan seterusnya, yang ini membentuk karakter pada diri beliau untuk terus memajukan budaya, dalam arti budaya Jawa. Maka saya itu sedikit agak shock ya, agak seneng gitu kan, ketika teman-teman saya yang non Jawa, dalam arti ya teman-teman dari Sunda, dari Lombok bahkan, itu beberapa waktu kemarin itu ngomong kepada saya, Mas, saya itu hafal lagu Pamer Bojo gitu kan. Itu kan sesuatu yang menurut saya itu wah, karena Pamer Bojo ini kan lagu campursari yang bahasa Jawa, dan itu kok bisa-bisanya orang non Jawa yang mungkin tidak tahu maknanya lagu itu tapi bisa hafal. Itu menandakan bahwa lagu itu benar-benar sangat tren ya, sangat populer. Dan itu tidak lain adalah proses zaman itu mengambil alih bagaimana lagu campursari yang dibawakan oleh Didi Kempot 30 tahun ya. Didi Kempot itu kan memulai karirnya itu dari pengamen gitu, dan 30 tahun menelurkan puluhan album. Nah, akhirnya trendingnya atau trennya itu akhir-akhir ini, kalau nggak salah sekitar pertengahan tahun 2018 itu mulai muncul yang namanya Sobat Ambyar. Itu konsisten gitu. Lagu Cidro itu kan ditulis atau dibuat pada tahun 1998, membutuhkan waktu yang sangat panjang bagi Didi Kempot untuk baru populer seantero negeri, bahkan sampai ke mancanegara. Itu adalah sebuah ketekunan yang luar biasa, sebuah kesabaran bagaimana beliau ini mengajarkan kepada kita untuk terus konsisten. Ayo tetap berkarya, meskipun dulu harus kita akui bahwa campursari ini termasuk lagu yang dikategorikan sebagai lagu desa. Ini harus kita pahami dulu, karena dulu itu ya gitu, yang tren itu kan dulu ya pop, terus rock, terus apalagi K-pop masuk, terus lagu-lagu Jepang, lagu western. Itu yang tren di kalangan anak muda. Dan kalau ada yang mendengarkan campursari ya paling kalangan tua gitu, kalangan orang-orang
bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, kakek-kakek itu kan yang muter di radio, nanti ada yang stasiun balapan, itu kan lagu yang gak asing bagi telinga anak-anak tahun 90-an, karena kita gak tahu lagu itu apa ya waktu kecil ya, kita gak tahu lagu itu apa, tapi itu kesukaan orang-orang tua kita, dan itu yang membuat kita itu terngiang-ngiang terus, oh ini lagunya Mas Didi Kempot gitu kan. Nah, ternyata perkembangan zaman itu berubah sedemikian rupa, dan kita nggak tahu ternyata di era 2018, 19, 20 sampai sekarang itu begitu luar biasa trennya. Seluruh kalangan anak muda mencintai genre musik ini, semuanya hafal lagu Citro, Pamer Bojo, Layang Kangen dan seterusnya. Itu didengungkan di mana-mana. Kemarin saya main ke Jogja, main ke Malang, main ke mana kafe-kafe yang elit sampai yang terbawah itu ya background musiknya ya lagu-lagu seperti itu gitu kan. Itu kenapa kok bisa seperti itu? Karena ini tidak lain adalah bagaimana proses zaman itu mengambil alih karya. Jadi kita nggak tahu karyanya Mas Didi Kempot ini ternyata membutuhkan waktu sekitar 30 tahun untuk menjadi populer, sedemikian populer. Itu saya pikir beliau mengajarkan kepada kita untuk terus, ayo kita itu yakin, kita itu sabar terhadap karya kita. Yang biasanya suka nulis ya, ayo kita nulis terus, kita publikasi, kita koreksi mana yang kurang bagus, kita perbaiki terus. Yang suka bikin-bikin video, misal vlog atau video apapun itu, ayolah kita itu nggak usah takut, nggak usah malu untuk kita berbagi, kita pede-pede aja. Kita terus kembangkan itu. Yang suka nyanyi kita bikin konten seputar nyanyi atau cover lagu atau apapun terserah. Yang suka ngelukis kita bagikan, ini loh lukisan saya, ini loh karya saya. Problem kita adalah kita itu kalah duluan terhadap overthinking kita sendiri. Kita takut dihujat, kita takut karya kita sampah. Tetapi Didi Kempot ini mengajarkan, meskipun dulu itu basis penggemarnya itu hanyalah kalangan tua, bahkan aliran ini disebut sebagai salah satu genre musik yang deso, yang kampungan, tetapi itu tidak membuat nama asli beliau yaitu Didi Prasetyo ini patah semangat, yang akhirnya beliau berhenti tidak, tapi justru terus mengeluarkan lagu. Bahkan beliau sendiri mengakui sampai lupa berapa lagu yang dia ciptakan gitu. Itu mengisyaratkan kepada kita nggak pernah tahu. Jadi apa yang terjadi kepada Andrea Hinata terhadap karyanya yang fenomenal yaitu Laskar Pelangi itu, terus nanti ada J.K. Rowling dengan Harry Potternya itu, mereka yakin dengan karya mereka. Mereka itu benar-benar bangga dengan apa yang mereka perbuat. Dan yang lebih menarik adalah kisah mengenai salah satu karya tulis yang paling populer di dunia, yang berasal dari ilmuwan muslim yang bernama Ibnu Khaldun. Membutuhkan waktu sekitar 600 tahun untuk karya itu diakui oleh dunia Islam. Kalau dunia barat sudah mengakui 300 tahun setelah Ibnu Khaldun wafat. Artinya apa? Dalam jangka berabad-abad sejak Ibnu Khaldun ini wafat sampai kemudian diterbitkan di Paris, 300 tahun setelah Ibnu Khaldun itu wafat ya, berarti membutuhkan waktu yang sebegitu lama bagi Ibnu Khaldun untuk memunculkan karyanya, memunculkan karya intelektualnya, pemikiran yang luar biasa itu diakui oleh dunia gitu loh. Karena pada masa-masa Ibnu Khaldun ini hidup, bahkan sampai beberapa abad setelah beliau wafat, itu karya yang bernama Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun ini dianggap sampah, bahkan dianggap merujuk kepada kekafiran. Tetapi ketika diolah kembali, ketika ditelisik kembali, 300 tahun setelah itu Paris menerbitkan kembali karya ini, dan 600 tahun setelah beliau wafat, karya ini baru diapresiasi oleh seluruh ilmuwan di seluruh dunia. Ini menandakan bahwa kita nggak tahu karya itu mekarnya kapan gitu. Didi Kempot 30 tahun, lalu Ibnu Khaldun 300 atau 600 tahun. Itu benar-benar
sesuatu yang apa ya, nggak disangka-sangka oleh kita, dan kita biasanya langsung down dulu di awal. Kok nggak ada yang baca cerpen saya, kok nggak ada yang nonton video saya, ini apakah video saya jelek atau gimana? Itu kita langsung memutuskan untuk berhenti dan memutuskan untuk tidak lagi berkarya. Itu adalah sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Maka yang ingin saya sampaikan, ayo kita itu pede, kita yakin, kita terus menekuni apa yang kita tekuni. Apapun bidangmu yang kamu geluti sekarang, asah sampai mentok, sampai benar-benar menjadi pedang yang bisa menebas apapun. Kalau kamu sekarang suka musik, ayo kita dalami musik, kita bikin konten dengan musik. Kalau kamu itu penulis, ayo kita bikin karya tulis. Kalau kamu sukanya ngelukis, ayo ngelukis. Apapun itu semuanya yang nggak bisa saya sebut, ayo kita kembangkan, ayo kita bagikan ke seluruh dunia. Siapa tahu nanti karyamu itu baru booming di tahun-tahun selanjutnya, atau bahkan setelah kamu meninggal. Kita nggak tahu. Yang penting kita hidup ini adalah tidak lain adalah untuk menjadi orang yang bermanfaat. Dan siapa tahu dari karyamu itu yang mungkin kamu belum yakin itu adalah karya yang bagus, yang mungkin mendapatkan celaan bahwa karya itu sampah, tapi bisa jadi di lain hari karya itu menjadi karya yang spektakuler dan bermanfaat bagi semuanya. Didi Kempot mungkin sudah meninggalkan kita pada tanggal 5 Mei 2020, tetapi pelajaran yang bisa kita dapat dari beliau adalah jangan pernah menyerah untuk terus berkarya. Tidak peduli zaman itu menerima atau tidak, yang penting kita berkarya terus, asalkan karya itu baik, kita yakin suatu saat pasti akan bermanfaat. Terima kasih, dan saya harap karya-karya kalian kemudian menjadi karya yang bermekaran dan menghiasi dunia ini. Terima kasih dan sampai jumpa.